Kini scene berpindah di kantor kepolisian, dan ini adalah Delacroix, seorang petugas polisi yang punya dendam pribadi kepada Brad akibat luka di masa lalu, di mana ia tertembak di bagian bokong oleh Brad yang untung saja pelurunya tak mengenainya karena terhalang oleh flas minuman miliknya. Namun hal itu dia anggap sebagai sebuah penghinaan atas dirinya. Scene kemudian berpindah di Praha, Ceko, tempat berangkas kedua yaitu Valkyrie berada. Nampak sebuah bank yang kelihatan jauh lebih besar dari bank yang sebelumnya mereka rampok. Di sisi lain, terlihat anggota Interpol yang sudah bersiaga dan melakukan pengintaian dari atap gedung. Suasana sebelum perampokan kedua dimulai tak jauh berbeda dengan sebelumnya. Sebastian merasa khawatir karena tempat ini memiliki protokol dan keamanan yang lebih ketat. Presentasi keberhasilan misi kali ini pun hanya 5%. Sebastian mengatakan bahwa ia merasa takut, namun itu tidak menghentikan tekadnya untuk melanjutkan misi. Singkat cerita, Sebastian dan Gwen berhasil masuk ke tempat berangkas kedua berada. Akan tetapi mereka dihadang oleh 2 orang penjaga. Dengan terpaksa, Gwen bertarung dengan kedua penjaga tersebut dan berhasil menang. Sebastian sempat menyinggung tentang makna dari kisah Valkyrie, yaitu cinta dan pengkhianatan, seperti mengisyaratkan sesuatu. Percakapan itu pun didengar oleh Brad yang nampak makin kesal. Di sisi lain, Delacroix terlihat begitu kesal karena tak ada tanda-tanda Gwen dan kawan-kawan yang dari tadi mereka tunggu. Kemudian, dia dan timnya langsung bergegas melakukan penyergapan ke dalam bank. Akan tetapi mereka masuk ke bank yang salah. Sungguh sangat konyol karena brankas tersebut sudah dipindah ke cabang yang lain. Di saat yang bersamaan, pihak keamanan bank telah menyadari bahwa ada penyusup yang masuk di tempat mereka dan menutup semua akses sehingga memaksa Brad untuk beraksi. Aksi tembak-tembakan pun terjadi, namun untungnya tak ada korban karena kelompok Gwen memang telah sepakat hanya fokus untuk merampok dan tidak membunuh. Tak seperti misi pertama, kali ini Sebastian melakukan kesalahan yang membuat brankas tersebut melakukan pertahanan mekanis, di mana sekali lagi ia melakukan kesalahan maka brankas tersebut akan terkunci selamanya. Akan tetapi Sebastian tetap mampu meretasnya. Is this a good freeze or a bad freeze? Tepat sebelum keluar dari bank, Brad dihadang oleh seorang security tua dan terkena luka tembak di bagian bahu. Karena suara tembakan yang begitu keras menimbulkan kepanikan di dalam bank, di mana Sebastian dan Gwen memanfaatkan situasi tersebut untuk keluar dari sana. Dengan sekuat tenaga, Sebastian dan Gwen berlari dan mencoba naik ke atas mobil. Gwen berhasil naik lebih dulu, kemudian disusul oleh Sebastian. Namun saat sudah sampai, Brad dengan sengaja menjatuhkan Sebastian seperti melimpahkan semua yang terjadi adalah kesalahannya. Sebastian tak menyerah begitu saja. Ia tetap berusaha kabur dengan menggunakan sepeda dan terjadi aksi kejar-kejaran dengan polisi. Namun berhasil lolos dengan menumpangi kereta yang sedang melintas. Akibat perbuatan Brad tadi, Gwen dan Corina marah dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkannya dan Rolf. Kemudian pergi untuk menemui Sebastian dengan maksud
untuk melanjutkan perampokan brankas ketiga tanpa mereka berdua. Entah bagaimana caranya, tapi Gwen dan Corina sudah ada di rumah Sebastian sebelum dia sampai. Mereka bermaksud untuk meminta maaf dan mengajak Sebastian kembali bergabung, menyelesaikan misi yang telah mereka mulai. Dan kali ini hanya ada Gwen, Corina, dan Sebastian. Mereka menjelaskan bahwa perampokan yang mereka lakukan bukan hanya tentang uang dan harta, tapi juga tentang pencarian dan pencapaian pribadi. Tentu saja Sebastian menolak ajakan tersebut karena ia masih merasa kesal. Tapi Gwen dan Corina berhasil meyakinkannya untuk kembali. Bahkan mereka berniat untuk menemukan brankas keempat, Gotthardammerung, yang hanya mungkin bisa diretas oleh Sebastian. Kemudian scene berpindah. Sebastian kembali bermimpi didatangi oleh para zombie saat sedang dalam perjalanan menuju brankas ketiga. Corina berkata bahwa mungkin saja itu adalah sebuah ramalan tentang kematiannya di masa depan. Tibalah kita di misi perampokan yang terakhir yang berada di sebuah kasino di kota St. Moritz, Switzerland. Tim Delacroix pun tak menyerah begitu saja. Timnya berhasil mendapatkan informasi dari saluran radio Corina yang bocor. Kali ini dengan perencanaan yang matang, Delacroix dan timnya langsung masuk ke dalam kasino tepat pukul 5 pagi, sesuai jadwal transfer pemindahan brankas. Akan tetapi, brankas yang seharusnya masih berada di sana sudah berangkat 1,5 jam lebih awal, dan ini membuat Delacroix merasa sangat jengkel. Ternyata 8 jam sebelum perampokan dimulai, Corina menyamar sebagai seorang anggota Interpol dan meminta pihak kasino merubah jadwal pemindahan brankas tersebut. Pada waktu yang bersamaan, Gwen bertugas untuk membajak truk yang akan digunakan untuk mengangkut brankas. Singkat cerita, semua berjalan sesuai rencana dan brankas berhasil mereka angkut. Di sisi lain, ternyata Brad dan Rolf juga berada di luar bank dan berhasil melacak Gwen melalui GPS. Corina menyadari hal tersebut, namun saat hendak menghampiri Brad, dia malah tertangkap oleh polisi. Sebelum tertangkap, ia mengirimkan pesan kepada Gwen dan menghancurkan ponselnya. Saat itu, polisi berjanji akan mengurus adiknya dengan baik bila ia mau membuka mulut, kemana Gwen dan Sebastian akan kabur. Dan akhirnya Corina membocorkan informasi kemana mereka akan pergi. Lanjut pada Sebastian dan Gwen, di mana peretasan brankas terakhir akan sedikit berbeda karena dilakukan di atas truk yang sedang melaju. Tentu saja hal ini tidaklah mudah untuk dilakukan, karena belokan demi belokan yang mereka lewati membuat seisi truk terguncang. Dengan penuh keyakinan, Sebastian percaya bahwa akhir yang bahagia itu ada, dan akhirnya brankas pun terbuka. Senang bercampur haru pun Sebastian rasakan, dan ia berkata bahwa dirinya seperti memahami perasaan si pembuat brankas. Setelah mengambil sejumlah uang, mereka pun meninggalkan truk dan brankas tersebut di sebuah tempat. Tapi di sana sudah ada Brad dan Rolf yang berhasil menyusul. Di sini Gwen berkata dia tidak akan kembali padanya, dan Brad adalah seorang bajingan. Mendengar hal itu, Brad lalu mengarahkan senjatanya ke Sebastian dan mencoba menembaknya, namun gagal. Ternyata pin pelatuk senjata milik Brad selama ini sudah dilepaskan oleh Gwen sejak kejadian penembakan yang ia lakukan ke Delacroix di masa lalu.
karena khawatir suatu saat Brad benar-benar akan membunuh seseorang. Sekarang keadaan menjadi terbalik. Kini Gwen lah yang mengacungkan pistol berisi peluru sungguhan ke arah Brad dan Rolf dan memborgol mereka ke truk. Akhirnya Brad dan Rolf pun tertangkap. Dengan menggunakan mobil yang mereka ambil dari Brad, tibalah Sebastian dan Gwen di ujung perjalanan mereka dan akan melewati sebuah danau dengan perahu. Sebelum hendak turun dari mobil, Sebastian pun mengutarakan perasaannya kepada Gwen, dan Gwen pun mengatakan hal yang sama. Ketika hendak menaiki kapal, dari arah belakang Delacroix pun muncul. Kini Gwen dan Delacroix saling berhadapan dan saling mengacungkan senjata. Di sini Gwen mencoba untuk bernegosiasi dengan menawarkan satu tas berisi uang kepada Delacroix. Namun Delacroix jelas menolaknya. Ia berkata bahwa dirinya sudah sejak lama memburu Gwen dan kawan-kawan, dan sekarang dia berhasil. Tidak ada jalan lain lagi untuk kabur. Dan kalaupun mereka berhasil menaiki kapal, mereka akan tetap tertembak. Akhirnya, Gwen mengorbankan dirinya dan menyerahkan diri pada Delacroix. Karena baginya yang terpenting saat ini adalah Sebastian selamat. Karena sejak awal Sebastian memang bukan bagian dari mereka, dan Delacroix pun setuju. Gwen lalu menyuruh Sebastian untuk pergi. Tentu saja Sebastian menolak hal tersebut. Namun, di sini Gwen berkata ketika ia bebas nanti, ia akan mencarinya. Atau setidaknya, sebagai permintaan terakhir, Sebastian harus bisa menemukan Gotthard Dameron untuknya. Sebastian pun pergi dan Gwen pun tertangkap. Di tengah danau, Sebastian pun berhenti sambil menahan kesedihannya. Sebastian menyadari seluruh perjuangan Gwen hingga akhir. Di sana terdapat 3 paspor yang awalnya akan mereka gunakan untuk meninggalkan semuanya dan memulai kehidupan baru di Amerika Serikat, di mana berangkas keempat yaitu Gotthard Dameron berada. Identitas paspor milik Sebastian kini bernama Ludwig Dieter. Di adegan terakhir film, kita akan diperlihatkan pertemuan Sebastian dengan seorang pria berbadan kekar dan seorang wanita, yang merupakan awal dari sequel berikutnya, yaitu Army of Dead. Dan film pun berakhir.